Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semangat yang baru di tahun 2026, amin. Dan pastinya lebih antusias lagi untuk kita datang. Kita hampiri tahta kasih karunia Allah. Dengan hati yang penuh rindu, dengan hati yang terus memiliki kerinduan, kita mau ketemu Yesus. Dan kita harus ketemu Yesus. Karena ibadah tanpa kita bertemu, berjumpa dengan Tuhan akan sia-sia. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Lewat setiap pujian, penyembahan, mazmur kita kepada Tuhan. Dan terlebih mengucap syukur kalau tahun 2025 Tuhan sudah tuntun kita. Tuhan sudah pimpin kita menuju tahun 2026 ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari bersama-sama naikkan ucapan syukur kita. Buat kasih Tuhan yang tidak pernah habis. Rahmatnya yang selalu baru setiap hari. Berkatnya yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh hidup di dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Di dalam kebaikan kepada kebaikan yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu. Kami bawa hati kami bawa hidup kami, tubuh jiwa roh kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Pujian yang terbaik. Dan biarlah senantiasa manis Kau dengar ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, benar Tuhan. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin, haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sebab banyak yang
kami Tuhan. Semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur ya Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Haleluya, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, dapat ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Haleluya, bersyukur Bapa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, dengan sepenuh hati kita kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Roh Kudus untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, haleluya Yesus, ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami bersyukur untuk tangan-Mu yang terus menopang setiap langkah kami. Terima kasih untuk pekerjaan tangan yang dahsyat dan ajaib, gagah perkasa di dalam Tuhan. Kau Raja, Kau Juru Selamat kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Padamu Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Pagi hari ini kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya nama-Mu yang layak ditinggikan. Sebab hanya nama-Mu yang layak diagungkan. Sebab hanya nama-Mu yang layak terima pujian dan hormat. Biar setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku, berseru bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, bernyanyi dan bersorak hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Pujian hormat kuasa bagi Raja.
Amin. Haleluya, Engkau Yesus Tuhan Haleluya, kami. Yesus. Haleluya. Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Kami rindu setiap kami dilawat oleh Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua menikmati hadirat Tuhan. Amin. Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Roh Kudus kami buka hati kami saat ini. Amin. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ada sorak-sorai kemenangan di tempat ini. Ada nyanyian pengharapan di tempat ini. Hadirat Tuhan yang terus melawat setiap kami, anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Dan setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam hati kami, di tempat ini, dalam ibadah ini Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Seperti yang di sorga. Amin. Kami percaya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama saya dengan pasti. Amin. Haleluya. Boleh kasih salam buat kiri kananmu. Engkau orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama tinggikan nama Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan
Yesus. Bebas. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. haleluya, Haleluya. Di dalam nama Yesus ada kelepasan, amin. amin, Dalam haleluya. Yesus ada kesembuhan, Amin. ada pembebasan, dan ada kemenangan. Katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima taburan sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus. Bila hati Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
selalu pedulikan aku. Ku pandang Yesus, Kau pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku pandang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altar-Mu Tuhan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altar-Mu Tuhan, sujud di altarnya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami yakin dan percaya sesuatu pasti terjadi saat kami datang di altar-Mu ya Tuhan. Saat kami bertemu dengan Engkau, saat kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini, Engkau telah menghentar kami umat-Mu, sidang jemaat-Mu, meninggalkan tahun 2025 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2026 pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Sekalipun kami tidak tahu apa yang ada di hadapan kami, sekalipun kami tidak tahu apa yang harus kami hadapi dan kami alami, tetapi satu hal kami tahu, Engkau Tuhan yang memegang hidup kami. Engkau Tuhan yang menuntun jalan kami. Engkau Tuhan yang mengarahkan langkah kaki kami. Engkau yang menerangi setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh meyakini bahwa bersama dengan Engkau, Yesus Tuhan, nama di atas segala nama yang saja menyertai dalam hidup kami. Semua boleh terjadi, tetapi bersama dengan Yesus kami pasti keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Kami pasti mampu melewati sebagaimana tahun 2025, demikian juga tahun 2026. Sampai pagi hari ini, dari pagi hari ini, dan sampai akhir tahun ini, kami tahu kami ada dalam pegangan Tuhan, dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, dan dalam berkat-berkat daripada Tuhan. Bapa terima kasih, minggu pertama pada pagi hari ini, biarlah Bapa di surga Roh Kudus memberikan kami sukacita, semangat, di dalam kami mengiring Tuhan sampai Yesus datang kembali. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, tidak lupa kami sampaikan selamat tahun baru 2026. Kita yakin percaya sebagaimana 2025 Tuhan menuntun kami, maka tahun 2026 Tuhan juga tetap menuntun kami. Ya, jangan kita dengan rasa takut dan khawatir untuk memasuki tahun 2026 ada apa ya, apa yang terjadi ya, segala macam kebimbangan jangan ya, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup saudara dipegang oleh Tuhan. Ada Yesus Kristus, nama di atas segala nama yang telah menuntun kita dari hari ke hari, ya, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada karena kemurahan
Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang menuntun hidup kita sampai pada detik pagi hari ini. Sebab itu mari kita jalani tahun 2026 dengan iman, bukan dengan ketakutan. Amin. Dengan iman, bukan dengan ketakutan. Ya, kita yakin dan percaya. Ya, Yesus yang memegang hidup kita tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ya, kemarin menolong kita, hari ini juga menolong kita, besok tetap menolong kita. Ya, tahun lalu kebaikan Tuhan dinyatakan. Ya, tahun yang telah kita lewati, kita menikmati kebaikan Tuhan. Maka tahun ke depan kita yakin juga kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha baik. Bukannya dia maha baik, tetapi mampu mengubah yang tidak baik menjadi baik untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan kita semua. Puji Tuhan. Ya. Kasih pantun dulu ya, puji Tuhan. Bunga jemani bertunas 6. Kok adem ayem? Bunga jemani bertunas 6. Cakep sahut dong, Pak Beni. Ya. Elok ditanam di dekat mata air. Ya. Kita jalani tahun 2026 dengan iman, berkatnya selalu mengalir. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, doa kami Bapak Ibu dari hari ini sampai akhir tahun diberkati Tuhan. Ya, menikmati kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dan menikmati juga perlindungan Tuhan, pangayomanipun Gusti wonten ing gesang kita, Gusti nuntun panggesaan kita tansah lumampah kinanti dening Gusti, bukan kinanti sandung ya. Tetapi nek kinanti sandung kesandung-sandung, tapi dikanti Gusti ora bakal kesandung ya. Kita dituntun Tuhan, kita yakin dan percaya dalam pimpinan Tuhan, kita akan berjalan bersama dengan Dia. Dan kita yakin dan percaya hanya orang yang berjalan bersama Tuhan itu pasti sampai tujuan. Percaya enggak? Setuju enggak? Kalau saudara berjalan dengan Tuhan itu pasti sampai tujuan. Ya, masa Gusti Allah iso geblasuk-blasuk, ya tidak mungkin kan. Ya, puji Tuhan. Dan kita bersyukur kita telah memasuki bulan yang pertama, minggu yang pertama, tanggalnya tanggal 4, puji Tuhan. Ya. Dan biarlah ini the years of goodness, ini bukan hanya slogan, tetapi terjadi di dalam hidup kita, jemaat Pintu Iman Gebres Surakarta, puji Tuhan. Haleluya. Dan kita pada pagi hari ini dihadapkan dengan satu tema yang sangat ya, tema kami anggap itu tema yang sangat pokok dan itu harus menjadi pegangan dalam hidup kita, keyakinan kita, karena di dalam inilah kita mendapatkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan mengalir dalam hidup kita. Ya, semua yang baik. Dari yang lahiriah sampai kepada yang rohania, dari keselamatan raga sampai keselamatan jiwa kita, sampai agar kita tidak binasa, kita temukan dan kita dapati, kita peroleh oleh karena nama ini, nama yang luar biasa, yaitu nama Yesus. Amin. Nama Yesus, tema kita adalah ya nama Yesus. Ya, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Ayo, biarlah kita tidak hanya mengucap nama Yesus, tidak hanya ingat nama Yesus, tetapi kita harus mengerti bahwa di dalam nama ini ada kuasa yang luar biasa. Di dalam nama ini ada yang berkat yang sangat besar. Di dalam nama ini ada keselamatan. Di dalam nama ini kita luput dari kebinasaan. Di dalam nama ini pokoknya sedaya ingkang sae saking Gusti kaparingaken dhateng kita sadaya. Di dalam nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Kita baca puji Tuhan Filipi
pasal yang mulai dari ayat 9. Ya, kita baca dari ayat 9. Ya. Bisa dikeluarin dari ayat 9 dan 10. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Satu, tiga. Karena itu Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus setiap lutut bertelut, baik di langit maupun di bumi maupun di bawah bumi. Bisa berkata amin? Luar biasa ya. Nama yang sangat luar biasa ya. Dan nama ini bukan nama pemberian manusia. Bukan nama menjadi besar oleh karena diangkat oleh manusia sekelilingnya. Ya. Ada banyak orang jadi gede karena dibikin gede oleh kelompoknya. Jadi bukan orang gede, tapi diangkat-angkat. Jadi diakui sebagai orang gede yang sebetulnya bukan orang gede. Ya. Tetapi nama Yesus bukan nama yang sedemikian. Kita jelas-jelas firman Allah berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya. Yesus menjadi besar, ya. Bayi yang lahir di palungan, bayi yang lahir dalam keadaan sederhana, bayi yang lahir bahkan ditolak oleh manusia. Tetapi Alkitab berkata Allah sangat meninggikan dia. Ya. Mungkin manusia merendahkan, manusia meremehkan, manusia menolak. Tetapi Allah sangat meninggikan. Ya. Sering kita menghadapi yang sedemikian, kita diremehkan, ya. Kita enggak dianggap, kita enggak direken, sopo to kuwi ya. Tetapi sebagai anak Tuhan yang beriman yang kokoh di dalam Yesus, biar dunia mengejek, dunia mengolok, dunia menolak, tapi kita punya Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, sebagaimana dia meninggikan Yesus, dia juga meninggikan umatnya. Kita sebagai umat yang dikasihi oleh Bapa yang di surga. Bapak, Ibu merasa dikasihi Tuhan? Benar, saya sangat merasa dikasihi Tuhan. Nah, dan juga Tuhan bisa menunjukkan kasih-Nya melalui sahabat-sahabat yang ada di sekeliling kita. Ya. Demikian juga kalau kita ingin melakukan hal yang baik kepada Bapa di surga, berarti kita siap untuk melakukan kebaikan kepada saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi nama Yesus bukan pemberian manusia, tetapi nama Yesus adalah nama yang diberikan oleh Tuhan, ya. Bahkan dari sejak kandungan, ya, Yesaya sudah mengatakan siapa dia, bahkan juga setelah dia baru dilahirkan dia katakan, ya, waktu masih di kandungan, ndaklah engkau namakan dia siapa? Yesus. Ya, siapa yang berkata? Malaikat yang disuruh oleh Tuhan untuk mengatakannya. Jadi Yesus yang memberi nama Yesus bukan keluarganya, bukan bapaknya, bukan mbahnya, bukan mbah buyutnya. Tapi yang memberi nama Yesus siapa Bapak Ibu? Tuhan. Dari mulai malaikat Allah mengatakan kepada Maria, kepada Yusuf, hendaklah engkau namakan dia Yesus. Kenapa harus nama Yesus? Karena dialah yang akan melepaskan umatnya dari dosa. Berarti melepaskan umatnya dari kebinasaan, saudara-saudaraku. Ya. Ngeri, ya. Binasa. Ya. Waktu Allah berkata kepada manusia yang telah diciptakan, Adam dan Hawa, oleh karena mereka memakan atau melanggar perintahnya Tuhan, sudah dikasih pesan, ya, dikasih ultimatum. Kalau kamu sampai makan, kamu pasti mati. Ya.
Kalau kamu makan ada tanda penung, kamu pasti mati. Akhirnya mereka makan. Mati enggak? Loh enggak mati. Loh kok ijo urip? Ijo masih bisa ambal pangandikan karo Gusti, si Gusti ini. Ya, loh kok masih hidup? Loh kalau begitu apa Gusti Allah keliru? Enggak. Ya. Mati di sini bukan mati pisahnya raga dan nyawa. Tapi pas mati di sini adalah terpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu artinya binasa. Itu adalah kematian kekal. Itulah saat dia makan, maka kekekalan hilang dari hidupnya. Dia menjadi manusia yang hadir di dunia fana. Tidak ada satupun orang yang bisa memulihkan untuk kembali kepada kekekalan. Mboten wonten. Tidak ada agama yang bisa membawa manusia kembali kepada kekekalan. Ya. Tidak ada dukun yang bisa bawa kita kembali dalam kekekalan. Tidak ada piti ireng yang dipotong untuk kita bisa kembali ke dalam kekekalan. Yang bisa membawa kembali ke dalam kekekalan, yaitu melalui nama yang telah diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan. Nama yang telah diangkat tinggi oleh Allah, ditinggikan setinggi-tingginya. Semua lutut bertelut dan semua lidah akan mengaku, baik di atas bumi, di bawah bumi, harus takluk kepadanya. Karena dialah nama yang melepaskan dari kebinasaan. Itulah sebabnya firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, sehingga Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, bukan tidak mati. Ya, kalau mati rogo pisah nyawa, selama kita masih ada dalam Tuhan, ya jiwa kita masih tetap hidup. Tetapi di sini binasa. Binasa itu terpisah dengan Tuhan, mati kekal untuk selama-lamanya dalam penderitaan yang panjang, tidak ada habis-habisnya. Ngeri. Tapi puji Tuhan, nama di atas segala nama, hadir di bumi. Barang yang percaya kepadanya, tidak binasa. Ini garis bawahi, binasa. Enggak terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Tapi kembali beroleh hidup yang kekal. Sehingga kalau kita mengerti sedemikian, ayo kita jalani 2026 dengan hati percaya, dengan iman, dengan keyakinan. Ada Tuhan yang bukannya menyelamatkan kita dari raga kita, dari segala macam hal yang kecil-kecil. Tapi Dia telah menyelamatkan kita dari bahaya yang paling besar, yaitu kebinasaan. Kalau Dia mampu tangannya meraih kita dari kebinasaan, kalau hanya melewati tahun 2026 dengan masalah-masalah kecil yang akan kita hadapi, itu kecil bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan, manusia berkata mustahil, tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ada bilang amin? Percaya Tuhan tidak ada mustahil? Ya. Kunciku nyemplung segoro, saudaraku. Ini loh, ini nyemplung segoro. Saya mandi di pantai, mana itu? Pantai apa namanya sampai lupa. Mandi, saya pakai celana pendek, kantong saya cukup dalam. Saya pikir ya kantongnya enggak apa-apa. Toh mandi, saya bangun, loh taruh kok enggak enak kunci ini. Terus saya bilang adik-adik yang mandi sama saya, Dek kunciku hilang. Dicari ya enggak ada, nyemplung segoro. Duh, 4 kilo, dalane elek banget. Watu-watu gronjalan, nek kuncine ora ketemu, nuntun motor 4 kilo ya. Ceklek boyoke. Wah, gimana nih?
Akhirnya karena saya sudah pusing, bengok sak senengnya saudaraku. Balekno kunciku, saya bilang begitu. Mbuh ngomong neng sapa. Toto ombak besar datang, saya tersembur ombak, jatuh di pasir, HP saya kena air mati, ya. HP saya langsung mati tet. Jadi begitu tadinya masih nyuting, tapi begitu 4 detik tok dari kesempitan air itu terus mati. Tapi kuncinya dilemparkan oleh ombak itu di depan saya. Mustahil bagi manusia, bagi Allahmu tidak ada yang mustahil. Allah senantiasa menunjukkan kebaikannya. Orang entuk wong tuwek umure 79 ini nuntun sepeda motor lewat watu-watu 4 kilo tekan karo napas entek. Ndak bisa khotbah pada pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhanku baik. Yesus, nama di atas segala nama. Tidak rugi Anda menyerahkan hidup ke dalam tangannya Yesus. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dia sangat-sangat baik. Dia sangat-sangat luar biasa di dalam hidup kita. Karena dia itu nama bukan dari manusia. Tapi Allah yang memberikan nama supaya bertelut. Lalu dikatakan ayat yang berikutnya itu. Supaya lidah mengaku Yesus siapa? Yesus adalah Tuhan. Yesus siapa? Tuhan. Ya. Yang bilang Yesus Tuhan siapa? Gusti Allah. Ben wong jagat kono arep ngomong, wah wong Yesus itu nabi itu dan lain sebagainya. Tidak masalah. Kita yakin akan firman Allah. Keyakinan kita bukan keyakinan yang kosong, tapi kita melihat bukti bahwa tangan Yesus ada selalu menuntun orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu pegang nama itu, kasihlah nama itu, dan biarlah nama itu menjadi andalan di dalam hidup saudara. Jadi agul-agul wonten ing panggesangan kita. Ya. Siapa agul-agul kita? Gusti Yesus. Ya. Lalu nama Yesus, nama yang indah, puji Tuhan. Haleluya. Lalu yang kedua, poin yang kedua adalah nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Bukan hanya nama ditinggikan oleh Allah, bukan nama yang untuk disanjung saja, tetapi di dalamnya ada kuasa yang luar biasa. Dan tadi kesaksian tadi telah menunjukkan bahwa kasih kuasa Yesus mampu ya, barang kecil kayak gini iso diuncalke suruh si ombak ya. Bukan Mbak Sri, tapi ombak saudaraku, ombaknya disuruh Tuhan balekno iki. Dakne mbah tuwae balekke gitu. Tuhan perintahkan begitu dibalekke saudaraku. Karena di dalam dia ada kuasa. Kita baca ayatnya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jurumudi banyak, juru rawat lebih banyak, ya. Juru kitan juga banyak, ya. Ngetani wong sak jagat iki, ya. Juru apa lagi? Juru masak juga banyak. Bu Marni ini bisa dibilang juga juru masak, ya. Juru apa lagi? Juru demung, juru lain-lain. Banyak. Tapi yang namanya juru selamat hanya satu. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Karena Allah mengutus putranya, satu pribadi yang namanya Yesus diutus. Ya. Jadi bukan oleh karena beragama Kristen, tidak. Tapi oleh karena kita percaya kepada nama Yesus. Karena kita mempertaruhkan hidup kita ini di dalam tangan daripada Tuhan Yesus. Karena kita menyerahkan seluruh hidup kita, bot repot kita semuanya ke dalam Yesus Kristus. Kenapa kita menyerahkan? Karena kita yakin dan percaya di dalam Dia ada kuasa untuk menyelamatkan hidup
kita, ada kuasa. Ya. Jomong jenenge selamat, ning ora selamat. Ya. Tapi kita memiliki Yesus yang betul-betul juru selamat, menyelamatkan manusia. Puji Tuhan. Ya, saya ada berdiri sampai hari ini karena saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus umur 18 tahun. Ya, waktu saya jadi guru, ya, karena menghadapi masalah yang besar untuk saya, ya, sehingga disitulah saya berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Tuhan lepaskan masalah saya akan, tadinya saya sudah ke gereja untuk kira-kira 3 bulan begitu. Tapi setelah jadi guru, 5 tahun tidak ke gereja lagi dan tidak tahu kekristenan lagi karena kos di tengah hutan. Ya, tapi waktu menghadapi problem, eling katanya Tuhan Yesus bisa nolong. Lalu saya berdoa. Ya, akhirnya ditolong oleh Tuhan. Hari Jumat saya ditolong oleh Tuhan sampai disantet, ya, hari malam Jumat itu disantet di kamar saya meledos. Ya, bukan saya sendiri, tapi ada guru agama sebelah, ya. Jadi satu kamar tidur dengan dia karena kalau hari Kamis dia datang, Jumat ngajar. Jadi malam Jumat tidur di kamar saya, sama saya. Ya. Jadi waktu Jumatnya sudah dikasih makan enak sama itu, kasih ikan celeng. Biasa makannya tiwul, saya di tengah hutan makannya tiwul Bapak Ibu. Tapi sekarang dikasih makan ikan celeng, dimakan ketan, ya, katanya ketan itu kelet begitu. Lalu celengnya itu nyamleng begitu. Jadi supaya orangnya kelet, ya. Terus terang saya diminta untuk nikah dengan orang di sana, tapi saya tidak mau. Jadi di situ. Lalu malam Jumatnya kamar saya meledos, ada benda hitam jatuh di situ. Saya ambil, lalu guru sebelah ini baru yang kasih tahu, jangan Pak, hati-hati Pak, itu santet, ya bilang begitu. Wah itu santet, enggak peduli santet, saya bakar. Disitulah keberanian saya. Nama Yesus memberikan kekuatan. Dalam nama Yesus saya bakar. Pertama kali itu yang saya lakukan. Ya. Langsung ini, loh Bapak Kristen dah? Langsung dia, Bapak Kristen. Jadi ya enggak, saya di sini nih, ya baru ini karena saya menghadapi problem, saya datang kepada Yesus, baru kali ini, karena udah 5 tahun saya enggak pernah pulang. Ya. Ya. Dan ternyata tak bakar, enggak terjadi apa-apa, tapi yang terjadi guru agama teman sebelah ini yang kecantol dan nikah dengan ceweknya tadi. Jadi saya lolos, aman, dia yang kecantol, ya. Kemarin tahun 2018 itu ngunjung ke sana tapi udah enggak ketemu, ya, enggak ketemu, ya. Di sana, ya. Jadi dia kecantol, saya lolos. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejak hari itu saya tidak pernah lowong untuk pulang ke Sragen, dari Jenar ke Sragen untuk beribadah. Kira-kira beberapa bulan, dari Oktober sampai Januari, lalu Januari tanggal 5 tahun 69 saya dibaptis. Ya, April kita tinggalkan guru, tinggalkan PNS, sekolah Alkitab di Tawangmangu. Walaupun saya meninggalkan PNS itu jadi masalah besar, mau dibilang oh Bapak PKI dan lain sebagainya. Waktu itu kalau dibilang PKI begitu udah, wah takut sekali Bapak Ibu. Tapi saya enggak takut. Masa PKI cari Tuhan? Dalam hati saya bilang begitu. PKI kan enggak kenal Tuhan, masa PKI cari Tuhan? Saya langsung meninggal. Saya keluarkan tidak hormat kalau Bapak nekat, karena gurunya tinggal 4. Kalau saya keluar jadi tinggal 3, telu ngajar 6 kelas saudaraku. Memang kacau, tapi panggilan Tuhan enggak bisa kita tolak, ya kita tetap pergi. Akhirnya 3 bulan saya sekolah dipanggil surat dinas datang, harus datang. Wah, deg-deg nyut
ketakutan saya. Wah, apalagi ini. Waktu balik di sana, sekarang Dikbud, di sana PNS. Loh, kok orang-orangnya sumringah semua, enggak seperti kemarin. Nah, kaget saya. Ternyata apa? Dia bilang, Bapak, saya hargai keputusan Bapak untuk berpindah ke pendidikan rohani. Ini gaji 3 bulan, gaji 3 bulan ya saudaraku. Wah, mak pelengeh ya. Tadinya wis ketakutan. Ya, sejak itu melayani Tuhan sampai hari ini. Kenapa? Yesus, nama yang indah, nama yang luar biasa, nama yang menyelamatkan, nama yang memelihara, telah kami alami dari tahun 69 sampai hari ini, baik dalam kehidupan maupun dalam pelayanan. Yesusku memang luar biasa. Iwa usus soto babat, nama Yesus memang hebat. Amin. Hebat gak? Haleluya, puji Tuhan. Senang mengikut Yesus? Puji Tuhan. Jadi ada kuasa yang luar biasa. Dan yang terakhir, puji Tuhan. Poin yang ketiga, nama Yesus adalah nama yang patut dipuji karena Allah telah meninggikan dia, Allah telah memuliakan dia, Allah memberikan dia nama di atas segala nama, nama yang harus ditaati, yang harus orang semua tunduk, semua lidah mengaku, bertelut dan memuliakan Tuhan. Mazmur 113 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, nama Yesus, biarlah nama Tuhan dipuji dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Karena kita mengenal Yesus, diselamatkan oleh Yesus, maka patutlah kita memuliakan Yesus. Meninggikan Yesus. Ya. Ada satu peristiwa di dalam Alkitab, Kisah Rasul pasal yang ketiga. Di sana disebutkan ada, ya ini contoh seorang yang hidupnya meminta-minta, lumpuh, tidak bisa jalan, ya tiap hari digotong, dibawa ke pintu gerbang emas di Bait Allah, dan di situ dia minta-minta. Udah lumpuh, sakit, jadi pengemis, hidupnya bergantung kepada orang lain, ya hidupnya menjadi beban bagi orang lain, ya dia ada di situ. Tapi saat itu ada seorang hamba Tuhan, 2 orang hamba Tuhan yang namanya Yohanes dan Petrus Simon. Ya, otomatis orang ini, ya karena dia memang peminta-minta, ada orang yang lewat di depannya, lalu dia minta nyuwun paring den ya. Tapi luar biasa, Yohanes dan Petrus. Apa yang dia katakan? Emas dan perak aku tidak punya. Ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai seterusnya. Emas dan perak aku enggak punya. Ya. Tapi apa yang aku miliki, aku berikan kepadamu. Ini 2 orang yang telah mengalami kuasa Tuhan, yang pernah melihat hidupnya, melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dia sangat percaya dengan nama itu, sangat percaya dengan karya pribadi itu. Dan namanya itu sudah terukir dalam hidupnya. Nama yang selalu ada di lidah dan bibirnya. Sebab itu dia berkata, emas perak enggak ada padaku, duit aku ora duwe. Ya, benggol ora duwe, sebenggol sak sen wae ora duwe. Tapi apa yang ada padaku itu yang aku berikan kepadamu. Apa yang dia katakan? Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Ya. Ya. Dan seketika itu dia tarik tangannya. Dia angkat berdiri dan orang ini yang tadinya lumpuh langsung meloncat. Dia iso ngadeg
sudah tidak jadi beban orang lain lagi. Ya, enggak toh, dibebaskan, enggak jadi beban orang lain lagi. Dibebaskan, sembuh dan tidak minta-minta lagi. Ya, dia bisa bekerja karena diberi badan yang sehat dan kuat. Dengan lain kata, nama Yesus telah mengubah kehidupan seorang pengemis yang lumpuh menjadi seorang yang mendatangkan faedah untuk orang lain. Apa yang dilakukan pertama kali? Begitu dia bisa berdiri, dia langsung ikut masuk ke dalam bait Allah, meloncat-loncat dan memuji Tuhan. Menjadi kesaksian yang hidup, perbuatan Yesus, ya, nama Yesus yang dikumandangkan, diyakini, diberitakan, menghasilkan mujizat yang dahsyat. Seorang yang bergantung hidupnya kepada orang lain dibebaskan, bisa mandiri, dan bahkan hidupnya menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Tuhan mau hidup saudara memuliakan Dia. Tuhan mau kita yang telah diberkati, kita yang telah ditolong, diselamatkan, kita harus menyaksikan cintanya, memuliakan Tuhan di dalam hidup kita untuk Yesus yang kita kasihi. Sehingga dengan demikian, Yesus adalah nama di atas segala nama. Yesus nama yang menyelamatkan, ada kuasa di dalamnya. Yesus nama yang harus kita puji, ya, di dalam hidup kita. Dan ini yang Tuhan kehendaki 2026. Itu yang harus kita praktekkan di dalam hidup kita. Dan apabila itu kita praktekkan, kebaikan Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Dari hari ke sehari, nama itu mendatangkan berkat, nama itu menyelamatkan, nama itu menghibur, nama itu menguatkan, dan bahkan nama itu membuat kita diperkenan untuk melihat mujizat. Bapak Ibu percayakan nama Yesus, nama di atas segala nama, enggak ada yang lain yang melebihinya, semua harus taat kepadanya. Nama yang menyelamatkan, hanya Dia saja nama yang menyelamatkan. Dan Dia saja yang kita puji. Jo muji pendetane, ya, keliru. Ya, banyak yang keliru, pendetane diangkat-angkat. Wah, pendeta kae, wah, nak doa, wah, dan lain sebagainya. Yesusnya mendelap, saudaraku. Jemaat Pintu Iman tidak boleh mengkultuskan pendeta siapapun. Yang kita tinggikan kita semua hanya Yesus Kristus. Dialah yang layak dipuji, ditinggikan sampai selama-lamanya. Ya, dan waktu itu kita lakukan, maka perkenanan Allah hadir dalam hidup kita, maka kita akan berjalan hidup di dalam kasih dan kemuliaannya. Amin. Amin. Percaya Yesus dan nama yang di atas segala nama. Puji Tuhan. Mengasihi nama Yesus. Ya. Ada pujian jadul sebetulnya. Ya. Pujian jadul itu ada nama Yesus itu yang jadul. Puji Tuhan. Tapi apa ini ya? Oh, enggak ada, puji Tuhan. Mari kita berdiri, Bapak Ibu. Kita bersama-sama berdiri, puji Tuhan. Biarlah renungan kita pagi ini meneguhkan iman kita. Jangan meragukan lagi nama Yesus. Ya, jangan meragukan lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita yakin hanya nama itulah yang kita boleh menemukan segala hal yang indah dari Bapa di surga. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan. Haleluya. Kita pujikan sejauh timur dari barat, ya. Kebaikan Allah telah ditunjukkan dalam hidup kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nama itu telah menyelamatkan kita, puji Tuhan.
Ya, sejauh timur dari barat. Sejauh Timur dari barat, Engkau membuang dosaku. tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa indahnya nama Yesus. jauh ke Dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Betapa baiknya Tuhan itu. Ya Kau perhitungkan kesalahanku. Amin, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Nama itu memberi pengampunan, sahabat-sahabatku. Kau pandang Hina hati yang hancur. Haleluya. Berterima kasihlah. Ku berterima Terima kasih kepadamu, oh Tuhan. pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Coba kita renungkan pujian ini. Betapa nama itu nama yang sangat manis, sangat indah. Nama yang sangat memberkati. Nama itulah nama yang membuat dosa kita diampuni, membuat kebinasaan kita diangkat, kita kembali beroleh hidup yang kekal. Biarlah nama itu tersimpan di hati kita. Biar nama itu terukir di hati kita. Biar nama itu menjadi nama yang setiap saat kita sebut, kita muliakan, kita agungkan. Karena hanya nama itu yang menyelamatkan, menolong kehidupan kita. Mari kita pujikan dengan penuh penyembahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Semula-mula Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Amin. Jauh ke dalam tubir laut, Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Amin, haleluya. Betapa besar, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Sekali lagi, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang
Engkau beri. Pulihkan ku. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang menjelaskan kepada kami satu nama di atas segala nama. Nama yang sangat mengasihi kami, nama yang telah membebaskan kami, nama yang telah menyelamatkan kami, sehingga kami tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, ajarkan kami terus tetap kami melekatkan diri kami kepadamu. Dan terus nama tersebut ada di dalam hati kami. Dan pagi hari ini Bapa di surga, kami akan menikmati berkat perjamuan kudus, buah-buah Kalvari, buah kayu salib, buah nama yang ditinggikan itu telah mengorbankan dirinya untuk kami manusia, sehingga membawa kami untuk mengenang pengorbanan-Mu melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kuduskanlah hati kami, layakkanlah kami semua umat-Mu, agar perjamuan kudus yang kami terima tidak menjadi hukuman atas kami, tidak menjadi laknat atas hidup kami, tetapi menjadi berkat yang besar di dalam hidup kami. Yang datang dengan lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang datang dengan sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang datang dengan terikat dilepaskan oleh Tuhan, yang datang dengan putus asa beroleh pengharapan yang daripada Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini mendatangkan berkat yang luar biasa, sehingga dengan perjamuan kudus ini membawa iman kami diteguhkan, dikuatkan, dan akan terus mengakui bahwa hanya nama Yesuslah nama di atas segala nama, nama yang patut kami puji, nama yang patut kami sembah, nama yang patut kami agungkan, dan nama itulah yang menyelamatkan kami. Kami sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mohon Bapak Ibu semua untuk datang ke meja perjamuan Tuhan ya, dengan iman. Dan biarlah perjamuan kudus pada pagi hari ini memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Bapa Bapa berkat surga, hingga kuasa-Mu hadir, dan kehadiran-Mu adalah berkat yang besar buat umat-Mu. Semua yang mengambil bagian akan menikmati kebaikan daripada Tuhan di dalam hidup mereka dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat perjamuan. Haleluya, amin. Dalam Monggo roh, Bapak Ibu. satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni
saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku Dalam nama Yesus. dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, Rendahkan diri, ampuni saudaraku. Monggo kita sambil coba nafas. Kasih perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu baca terlebih dahulu ayat yang ada di hosti. Puji Tuhan. Ya. Dan biarlah ayat itu juga menjadi kekuatan dalam hidup Bapak Ibu semua di sepanjang bulan ini. Berkat syukuri, kalau teguran biarlah kita memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Ya, kalau itu tuntunan kita kerjakan apa yang Allah mau dari dalam hidup kita. Dan kiranya itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat cawan dan roti. Tinggi di atas kepala kita. Biarlah hati kita penuh dengan syukur. Karena kasih Tuhan yang luar biasa telah dinyatakan di dalam hidup kita. Nama di atas segala nama itu telah mengorbankan dirinya. Dia rela mati agar kita hidup. Dia menderita agar kita dibebaskan, dipulihkan. Semua yang jahat, yang hina, Dia tanggung. Yang baik, yang mulia diberikan kepada kita. Bukankah itu dahsyat dan luar biasa? Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Hanya Yesus yang telah melakukan untuk saudara dan saya. Sebab itu jangan pernah lupa nama itu. Jangan pernah menghina nama itu. Biar kita tinggikan nama itu, kita muliakan nama itu, kita agungkan nama itu. Dan kita yakin percaya saat kita agungkan Dia, ada berkat yang luar biasa. Ada kebaikan yang luar biasa yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita angkat, haleluya, dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah roti persekutuan kita di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita imani bahwa tubuh Yesus adalah tubuh yang mulia, tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak ada cacat dan celah, tidak ada sakit, tidak ada apapun. Kudus. Biarlah kita imani bahwa saat kita makan berkat tubuhnya, kita beroleh bagian dari tubuhnya juga. Kita jadi sehat, kita jadi kuat. Oh, kita memiliki tubuh yang mulia untuk kemuliaan Allah.
Haleluya. Bukan untuk kebanggaan diri kita, tetapi agar nama Yesus diagungkan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau menyehatkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau membuat raga kami sehat untuk kemuliaan-Mu, agar kami tetap berjalan mengikut dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan. Puji Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan. Jiwa itu ada di dalam darah. Hidup itu ada di dalam darah. Berarti darah Kristus adalah kehidupan Kristus. Dan kita mari imani, saat kita minum, hidupnya Yesus mengambil bagian dalam hidup kita. Hidup yang kudus, hidup yang mulia, hidup yang penuh damai, sejahtera, sukacita. Hidup yang penuh dengan ketentraman, mengambil bagian dalam hidup kita. Sehingga kita tidak seperti dulu lagi, hidup kita diubah, memperkenankan hati Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Memberikan kekuatan dalam hidup kami. Hidup kami dibaharui, pemikiran kami diperbarui, hati kami diperbarui. Kami boleh memiliki nama yang di atas segala nama, nama yang luar biasa. Senantiasa ada di dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, kami yakin dan percaya yang lemah telah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang terikat telah Engkau bebaskan, dan yang putus asa boleh pengharapan di dalam Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan berkat Allah menyertai kami dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang yakin diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Matur nuwun kawigatosanipun Gusti yang berkahi kita sedaya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita akhiri tahun 2025 kemarin dengan puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhannya dengan sukacita loh nggih. Enggak puji Tuhan gitu. Beda loh ya. Puji Tuhan sama puji Tuhan, nah, beda banget loh ini loh. Satunya kayak kepayahan gitu puji Tuhannya, satunya bersemangat. Nah ini kita adalah golongan orang-orang ketika mengatakan puji Tuhan, pujilah Tuhan itu dengan bersukacita, dengan bersemangat. Karena kita tahu hidup kita di tangan Tuhan. Dan kita mengawali tahun 2026 di minggu yang pertama ini dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mulai tahun 2026 katakan bersama-sama saya di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Nama yang memberikan kita jaminan kemenangan. Amin. Dan tahun 2026, kalau malam tahun baru kemarin saya sampaikan the year of goodness. Sudah terpampang Bapak Ibu?
Luar biasa, Tuhan Yesus yang memberikan tahun ini, tahun kebaikan buat kita semuanya. Tahun 2026, tahun kebaikan Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Mazmur 65 ayat yang ke-12. Karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan, di mana engkau datang ada kelimpahan. Amin. Amin, di mana Tuhan datang ada kelimpahan. Oleh sebab itu hadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Pasti Tuhan hadirkan kelimpahan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan. Saya undang untuk petugas untuk melakukan kewajibannya. Sebelumnya mari kita nyanyi aja dulu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Haleluya. Kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan kepangkan tangan kita untuk persembahan dan juga persepuluhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kami percaya Tuhan, orang yang menabur dengan bersukacita, Engkau Tuhan yang akan memberkati. Kami persembahkan keuangan kami, benih keuangan kami sebagai persepuluhan, dan kami percaya Allah memberkati orang yang menabur dengan bersukacita. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang Kau percaya untuk memegang keuangan gereja Tuhan. Biarlah semua yang kami persembahkan dengan segenap hati kami ini boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih, kami serahkan persembahan dan juga persepuluhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu untuk terus hadir dalam ibadah-ibadah di gereja GBS Petoran. Dan tahun 2026 di minggu yang pertama di bulan Januari, dalam nama Yesus, dengan tema dalam nama Yesus, kita bersama-sama menikmati minggu-minggu berkat, minggu-minggu mujizat, minggu-minggu berjalan bersama Tuhan. Amin. Hari Minggu ibadah raya jam 9 sampai dengan selesai. Sebelumnya ada deep doa intim pribadi dari jam 8:15 sampai dengan ibadah mau mulai. Ibadah anak jam 9 pagi
sampai dengan selesai di tempat ini. Ibadah pemuda Crown setiap hari Sabtu jam 5:30 sampai dengan selesai. Ibadah hari Kamis, ibadah terima mujizat Tuhan, ibadah doa malam setiap hari Kamis jam 6 sampai dengan selesai. Ibadah doa pagi mulai kembali dari jam 4:30 hari Selasa sampai dengan Sabtu hari 4:30 sampai dengan selesai di tempat ini. Demikian warta gereja untuk minggu ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Umusi. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Sehat semua? Amen. Di awal tahun ini kita datang kepada Tuhan mengucap syukur ya. Di tanggal 4 Januari 2025. Saudara, saya mengajak saudara kita perkatakan iman bahwa tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan. Mari, amin. Mari kita perkatakan bersama saya. 1, 2, 3. Tahun ini tahun kebaikan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kebaikan Tuhan untuk keluarga kita. Amen. Kebaikan Tuhan untuk kesehatan kita. Amen. Kebaikan Tuhan untuk keuangan kita. Amen. Kebaikan Tuhan untuk seluruh hidup kita. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan percayai bahwa tahun ini merupakan kita akan menerima setiap panenan, artinya bahwa setiap benih yang saudara tabur kita akan memanen. Amin. Jadi setiap di tahun ini kita meyakini bahwa apa yang saudara tabur, saudara akan panen. Panen kebaikan Tuhan, di mana engkau datang ada kelimpahan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada pengumuman, saya terus mengundang saudara untuk hadir dalam ibadah yang berlangsung di gereja ini. Percaya bahwa setiap ibadah saudara dapat berkat. Amen. Saudara dapat kesembuhan. Amen. Saudara mendapatkan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Katakan kanan kirimu, engkau orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Semusim berlalu, Namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Pemeliharaan Tuhan cukup bagi kita. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di pagi hari ini, di awal minggu ini, di awal tahun ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita melewati tahun-tahun yang lalu bersama Tuhan.
dan percaya dengan iman kita bahwa tahun 2026 kita akan lalui bersama dengan Tuhan. Kita akan bersama dengan Tuhan dan akan menikmati kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan kerendahan hati saudara, minimal dengan telinga saudara mendengar. Ucapkan syukurmu bahwa engkau sudah melalui 2025 atas penyertaan Tuhan. Dan engkau akan melalui 2026 akan dengan kebaikan Tuhan. Mari ucapkan syukur kita, minimal dengan kita mendengar. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap detik waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami menikmati kasih kuasa 2025. Kami sudah ada, kami sudah berjalan bersama dengan Engkau. Banyak tetesan air mata, banyak pergumulan yang sudah kami lalui. Tetapi kami juga punya berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Dan kami meyakini di tahun 2026, tahun kebaikan Tuhan itu nyata bagi kehidupan kami. Nyata bagi pekerjaan kami, nyata bagi keluarga kami, nyata dalam segala aspek hidup kami. Dan kami klaim janji-Mu Tuhan, kami menikmati panenan itu setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Abaku ya Bapa, terima kasih, terima kasih. Dan kami mulai tahun ini di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku bersyukur. Bersyukur untuk ibadah awal tahun ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Engkau berhadirat Tuhan. Dan kami percaya dalam ibadah ini Engkau memberikan kuasa bagi kami, memberkati kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir. Dalam sakit mereka Tuhan sembuhkan, dalam pergumulan mereka pun Engkau membukakan jalan. Dan kami bersyukur untuk setiap yang hadir pada pagi hari ini. Setiap pergumulan kami lewati bersama dengan Engkau. Setiap penyakit kami, di dalam nama Yesus Engkau yang menyembuhkan. Keuangan kami Engkau memberkati. Keluarga kami Engkau memberkati. Hidup nikah kami Engkau memberkati. Anak-anak kami pun diberkati Tuhan. Hidup orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Klaim janji-Mu, klaim janji firman Tuhan ini. Percayai bahwa hidup orang benar, anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati keuanganmu, diberkati kuliah dan sekolahmu. Setiap langkah kakimu disertai Tuhan, tangan yang dikerjakan diberkati Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kita katakan bersama saya, amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.